Siap, Pak? Hiji, dua, tilu. Wah, ini teksturnya lembut, manis, terus ada sensasi berbeda nih dari apanya? Pandan lautnya. Baksonya nih, wah ini daging semua. Terigunya sedikit Lan. Daging lobsternya lembut banget. Wah, gurih. Mana enggak, lauk enggak? Euy, kumaha tuh? Tuh. Ah, mending urang jebur weh. Jebur weh. Ieu lah, kulugeun we nya. Baru dah aja. Terus geus baseuh. Hayu atuh. Pokoknya mah perpaduan ikan, jengkol bakar, sambal dan lalapnya raos pisan. Ikannya lembut, gurihnya Lan. Sebelum kita kasih tahu ada di mana aja, kita mau senang-senang dulu nih Lan. Di Bukit Teletabis, di daerah Sayang Heulang, Garut. Iya bener Sar, di sini bukan cuma pemandangannya aja yang indah, tapi bisa juga nih buat seru-seruan kayak yang mau kita lakuin sekarang ini. Kita mau tanding sama warga lokal tarik daun kelapa. Ini mah pasti seru. Hayo Sar, jangan mau kalah ya. Abdi mah tinggal duduk manis aja nih di atas daun kelapanya. Siap, Pak? Hiji, dua, tilu. Waduh, benih seru pisan, euy. Jadi ingat waktu kecil ya. Iya Sar, tapi ini mah tinggi pisan. Plus ngebut banget, lumayan deg-degan juga abdinya. Tapi asli seru pisan Sar. Ini mau diulang berapa kali juga abdi mau Sar. Kamu enak, abdi capek. Seru pisan jalan. Iya juga, tapi jangan sampai habis tenaganya. Kan kita mau kasih yang seru-seru sama anak negeri nih. Oh iya, nih dari awalnya aja udah seru gini. Makanya jangan kemana-mana ya. Resepnya Lan. Nah, sekarang kita lagi di daerah mana itu Lan? Di mana Lan? Di Pamengpeuk, Jawa Barat. Tadi kita habis seru-seruan pakai apa namanya Lan itu Lan? Kalakai karapa. Kalakai kalapa, prosotan ditarik dan si Ulan terbanting. Kamu mah terbalik, Yusar. Aku jadi jatuh. Ya udah deh, ikutin kita terus ya. Tetap di Jejak Anak Negeri. Si Yusar kemana sih? Katanya janjian di pantai, tapi kok nggak ada? Mana sepi pisan lagi pantainya? Neng, kemana Neng? Mang, nuju milarian rencangan nih teh. Rencangan. Oh. Ini ngali jalmi ka dieu mah. Aya teh Mang keur naon? Ieu nuju ngalah ubud pandan. Kangge naon eta teh Mang? Dituang, Neng. Oh gitu. Oh. Biasa abi ngiringan bari ngantosan rencangan nih teh. Oh, mangga harus ieu. Sok atuh Mang, kumaha ieu teh? Ieu nanggalana kumaha? Abdi baru tahu nih, kalau pandan pantai dapat dikonsumsi, walaupun bagian umbut atau tunasnya ya. Oh iya, kita harus hati-hati nih untuk mengambil umbutnya. Karena daun pandan pantai ini berduri. Kalau salah pegang, tangan bisa terluka. Abi wios nyobian Mang. Mangga, sok. Tapi Pangababatkeun. hati-hati yeuna unggul we. Oke, sip. Wah, ternyata Abdi bisa juga, euy. Nah, mana palaur Neng. Ampun Mang, sieun. Ya Mang ah, sieun. Ieu Sok Mang. lami. Awas tos bisi ka colok. Sikat juga. Maaf ya, Mang. Jadi memperlambat. Soalnya penasaran seperti apa sih umbut yang mau diambilnya. Dengan terampil, Mang Gani mengambil umbut atau tunas dari pohon pandannya. Wah, ternyata umbutnya ada di bagian terdalam dari pandannya nih. Bagian yang paling muda. Atau sih teh Pak? Atos, tah ieu wadahan kayak kanggo ieu we. Simpen ya? Oh, kena baskomkeun. Sok ya. Menurut Mang Gani, 2 tunas cukup nih untuk dijadikan bahan campuran pembuatan makanan. Karena yang diambil hanya sarinya saja. Tapi ngomong-ngomong, Yusar kemana nya? Sampai bantuin si Mamang ambil tunas pandan, dia nggak datang juga.
Itu dia panjang umur dia dateng. Yusar, ari kamu ka mana wae aku teh nyari. Tadi teh ulan, kurlingan. Tingali ta, aku Naon mah geus itu, Lan? menang pandan laut ini teh. Yang naon ieu? Ieu teh bisa diolahnya mangnya. Biasa kamu. Jadi makanan. Makanan kayak tengahna. Enak itu teh. Kau. Enak cenah. Yo mau pasak. Ngiringan mah. Oh, sok tepatan paling itu. Oh iya siap. Yo Mang, ayo Mang. pasak yuk tadi ke. Yusar, hari ini kita mau bikin bandros. Oh, makanan khas Jawa Barat itu. Ya, tentunya nih. enak banget pokoknya. Cuman beda ya Lan ya. Pakai ini nih. Apa itu namanya Lan? Pakai pandan laut. Oke lah, Abdi ngolah bahan utamanya ya Lan. Tunas atau umbutnya Abdi ambil ya Lan. Wah, agak susah ya. Ternyata berlapis-lapis. Tapi tenang, kalau untuk makanan mah pasti Abdi siapin lah. Kamu emang ya, kalau ada maunya baru cepet. Selagi kamu ngupas tunasnya, Abdi mah marut kelapanya nih. Kalau si ibu mah sibuk buat pewarna alami dari daun pandannya. Wah, ini mah kerjasama yang baik ya. Bu, ieu kelapana tos cakap aja. Atos. Oh, tos ieu naon deui, Bu? Itu kan tun marut itu. Oh, itu diparut ogenya. Sehabis dikupas, umbut pandan diparut untuk campuran adonannya nih. Kamu panasin cetakan bandrosnya ya, Sar, biar ibu buatin adonannya. Adonan bandros cukup mudah. Campurkan tepung beras, gula pasir, parutan kelapa, dan juga pewarna alami yang telah ibu buat tadi. Aduk hingga rata dan tidak ada tepung yang menggumpal. Lalu tambahkan umbut pandan yang telah diparut, tambahkan juga air secukupnya. Aduk hingga rata. Mudah kan membuat adonan bandros? Iyalah, simpel ternyata ya. Ini mah Abdi bisa langsung praktek Lan di rumah. Bu, itu surung Ibu. Sedana, Bu. Siap nih, api sama loyangnya. Oke, Sar. Ya, Yusar ya. Pas beres saatnya lihat adonanna. Oke Lan, Abdi masak ya bandrosnya. Setelah loyang diolesin minyak dan panas, tuangkan bandros pada loyang untuk dimasak. Kenapa Bu, Ibu? Merepet atuh. Ih, sedana Bu kalau luar, Bu. Waduh, ternyata nuang adonan kecetakannya gampang-gampang susah euy. Tapi demi nyobain bandros pandan laut, nggak apa-apa deh, susah dikit. Iya, sabar ya, Sar. Masak sampai matang ya. Ah, emang atas punya. Atos. Orang keretan heula punya. Mohon mana? Jika nu enak kan ya namanya. Ih, atuh jelas emang. Akhirnya, bandros pandan siap untuk dinikmati. Wah, Cantik pisannya enak Yusarnya. imalan ini nih. Bandros pandan laut udah jadi. Hayo atuh ah. Bian yuk. Cobian, Pak. Wah, walau awalnya ragu, ternyata setelah dicobian, enak juga ya Lan. Kan udah Abdi bilang, Sar. Udah pasti enak ini mah. Enak Yusar. Kumaha ieu asanalan? Ini teh enak banget pokoknya mah, apalagi dimakannya anget-anget. Wah, ini teksturnya lembut, manis, terus ada sensasi berbeda nih dari apanya? Pandan lautnya. Gak nyangka ya Lan, tumbuhan yang sering Abdi jumpain di pinggir pantai ini ternyata bisa dibuat makanan. Bukan cuma itu, Sar. Pandan laut juga banyak manfaatnya loh. Dari mulai menurunkan kolesterol dan juga mencegah jantung koroner hingga mencegah diabetes dan juga kanker. Wah, gak nyangka tumbuhan yang sering jarang dipedulikan ini banyak manfaatnya. Makanya, Sar, jangan suka meremehkan ciptaan Tuhan. Hari ini Abdi sama Ulan lagi menikmati suasana pantai di daerah Sayang Heulang Garut nih. Suasana pantai saat surut ternyata bagus juga. Iya bener, Sar. Batu karang yang timbul karena air laut yang surut ternyata bikin pemandangan jadi bagus ya. Tapi jalan-jalan gini bikin perut agak sedikit keroncongan ya, Sar. Lan, ada ide halus. Orang masak lobster. Ayo tuh, tapi di mana nih namanya? Eta di mananya?
tanyakan cik nu di jari ya. Nya sugan anu terangin ya. Oh ya. Punten Pak. Abdi teh hoyong ngeladian lobster di mananya? Ya ayeuna bade nyanak lobster kita bade ngajahit. Ah, kaleresan lan. Iya tuh Pak. Ayo tuh orang nyanak ah. Wah, ini mah pucuk dicinta ulam pun tiba lan. Ide Abdi bersambut euy. Iya, Sar. Hayu atuh ikut si Bapak. Nya sok lan, kumaha lan? Sari bade naon deui di Bapak? Masang deui nya nya. Ai abi ngiringan tong ombakna ageng. Nuhun ya apanya? Yuk Sar, hati-hati Sar. Abdi penasaran euy, bagaimana si Pak Jajang menangkap lobsternya? Pertama, umpan dipersiapkan terlebih dahulu. Umpan biasa dibuat dari kerang. Di sini Pak Jajang memakai umpan dari mata lembu, sejenis kerang yang banyak terdapat di sini. Beberapa kerang mata lembu dibungkus dengan plastik dan karung. Lalu diikat pada pintur atau jebakan lobster. Setelah itu, pintur diletakkan ke dalam karang yang berpotensi adanya lobster. Jangan lupa ikat tali pintur pada karang agar pintur tidak hilang terbawa ombak dan arus laut selatan yang terkenal kencang. Saat sedang surut, lobster tidak akan terlihat nih. Lobster akan datang saat air sedang pasang dan pintur terendam air. Lobster datang mencium amis dari mata lembu. Lobster akan terjebak dalam jaring pintur saat mencoba mengambil mata lembu yang ada di dalam pintur. Dan pintur akan kembali dilihat oleh Pak Jajang saat air surut. Dan karang dapat dilalui dengan berjalan kaki. Cara tangkap seperti ini termasuk ramah lingkungan nih dan tidak merusak alam. Atos Pak, atos beresnya. Atos dipasang sedayana. Ayo tuh, Bang Wi Pak. Abdi doain semoga dapat banyak ya Pak lobsternya. Di daerah sini memang cukup terkenal nih dengan penghasil lobsternya. Dan pas karena mengambil dan menaruh jebakannya dilakukan saat laut sedang surut. Mana Pak? Iya Pak. Soka. Kadieu tah. Ah, sia meunang. Ayo tuh lan aya dua lan. Aya Naon ieu? Oh, menang kepiting. kepiting. Di bonusan. Wah, ada Sar. Lobsternya nempel di jaringnya. Iya Lan, ini nama perangkapnya pintur. Di sini untuk menangkap lobster menggunakan alat ini. Wah, bukan cuma satu nih Lan. Ternyata ada beberapa pintur yang digunakan Pak Jajang untuk menangkap lobster. Nah di sini tuh unik banget nih cara ngambilnya. Ini tuh dipasang pas pasti mau apa pasangnya Pak? Pas lagi surutnya. Surut diangkat tuh. Tanam lagi, Sar. Jadi kejar-kejaran sama waktu. Sekarang tinggal melepaskan lobster dari jaring pinturnya nih Lan. Ada Lan. Iya Sar, ini kayaknya ke tempat yang lebih aman kali ya Sar. Soalnya ini meniribet pisan kayaknya. Tuh Sar, ini mah yang harus udah biasa ngelepasin nih. Lihat nih, Pak Jajang nggak kesulitan melepaskan lobster dari jaring pintur. Iya Lan, kalau nggak sulit bisa mudah dilepas Lan lobsternya. Wah, lumayan pisan lobster yang didapatnya. Nah, lebetkan Pak. Kita dapat lobster banyak hari ini ya, Sar Ya, ya. berapa ekor nih Lan? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 7 ekor. Di sini juga cuacanya lagi hujan. Perjuangan banget ya, Sar. Iya, hujan-hujanan. Lan, Nah, mau masak apa sarang teh Lan? sekarang teh Wulan sama teh Karina nih Ya. mau bikin bakso lobster ya teh ya. Oh, bikin bakso lobster. Seger, Sar. Wah, enak imbalannya pastinya. Wah, ini mah pasti spesial ya Lan. Sok Abdi urus lobsternya ya. Siap lah, kalau Abdi sarung teh Karina buat adonannya ya. Campurkan daging yang telah dicincang dengan tepung sagu dan bumbunya nih seperti garam dan lada. Tambahkan juga telur agar semua bahan tercampur sempurna. Aduk semua bahan dengan menambahkan es batu agar tekstur bakso lebih kenyal nantinya. Tambahkan irisan bawang merah dan bawang putih sebagai penambah rasa. Aduk hingga rata ya dan bahan tercampur dengan sempurna. Taya tos di belahan. Langsung direbusnya. Siap. Lobster direbus dahulu agar saat dibuat bakso, lobster sudah dalam keadaan matang nih. Yang bener ya Sar ngerebusnya.
Giliran Teh Karina nih yang sibuk membuat bumbu untuk kuah baksonya. Kali ini kita buat kuah spesialnya tidak seperti kuah bakso pada umumnya. Kita buat kuah pedas seperti makanan pesisir pada umumnya. Bahannya mudah nih, hanya menggunakan cabai, bawang putih dan bawang merah sebagai penguat rasa dan juga garam untuk memudahkan menghaluskan bumbu. Ya atos sih teh. Terus asak sadayana. Angkat tehnya. Tanuynya kena piring ya. Setelah semua bahan siap, kini kita proses membuat baksonya. Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Tambahkan irisan bawang putih dan bawang merah agar rasa bumbu semakin kuat. Setelah bumbu matang, masukkan daun bawang agar bumbu semakin harum. Kini tambahkan air ke dalam wajan. Ini akan menjadi kuah sekaligus merebus bakso lobsternya. Wah, kuah baksonya aja udah mantap nih. Iya nih Sar, jadi nggak sabar mau icip nih, hayu. Sabar atulan. Kamu aja belum selesai buat baksonya. Oh iya, nih Abdi lagi bikin bakso lobsternya. Jadi adonan bakso yang tadi sudah Abdi buat akan dibentuk menjadi bakso dan pastinya ditambahkan lobster nih di dalamnya. Wah, ini mah yakin bakalan enak, euy. Itu sudah panas sih teh. Dia cik. Abdi. Kayaknya Sar. Ah gitu gini bentuk kanalan. Setelah kuah mendidih, rebus hingga bakso matang. Akhirnya bakso lobsternya matang nih dan siap untuk disantap. Aduh, Lan, jadi Lan. Apa itu Sar, namanya, Lan? bakso lobster Kuah lada. Wah, ini mah pengalaman pertama Abdi Lan makan bakso lobster. Mana gede pisan lagi baksonya. Udah gak sabar dari tadi mau nyoba, Lan. Iya Sar, sama. Apalagi kita buat sendiri, jadi lebih penasaran, euy. Iya mah enak pisan. Ya, ini bener-bener enak banget. Baksonya nih, wah ini daging semua. Terigunya sedikitnya, Lan. Daging lobsternya lembut banget. Wah, Kuahnya gurih. juga nya, lada pisannya. Pedasnya tuh bikin seger dari kuahnya. Pokoknya mah Raos pisan. Ayolah. Bukan cuma enak ya, Lan. Perpaduan daging bakso dan lobster serta kuahnya bener-bener pas pisan. Iya Sar, bener. Plus ditambahin mangkuknya yang dari labu membuat kuahnya ada sedikit rasa manisnya. Jadi rasanya pedas manis gitu. Bukan cuma itu, Lan. Walau dianggap sebagai makanan yang tinggi kolesterolnya, lobster juga banyak manfaatnya loh. Kalau dikonsumsi secara benar, lobster malah dapat menurunkan kadar kolesterol nih, Lan. Selain itu, lobster juga dapat meningkatkan kesehatan mental. Bukan cuma itu, lobster juga dapat meningkatkan fungsi otak serta mencegah penyakit jantung. Wah, banyak juga ya Sar fungsinya kalau dikonsumsi dengan benar. Tapi kalau buat Abdi mah manfaat lobster itu satu Sar, bikin perut kenyang.